Shalom, Ibu terkasih. Puji Tuhan, kesempatan yang baru, yang baik. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Di dalam kasih-Mu ada aliran kesembuhan. Kami datang, kami mengangkat dua tangan, kami menaikkan permohonan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, kami berdoa, kasih-Mu menjamah kami, kesehatan tubuh kami dalam berkat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuslah air mata-Mu, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di hidup ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Jiwa kami dipulihkan, jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Memulihkan jiwaku. Bapak Ibu terkasih, hapuslah air mata-Mu. Percaya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh ini, di hidup ini, di tempat ini, di hati ini. Mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku. Amin. Kuatkan kami untuk tetap tekun, tetap setia, tetap membaca firman, tetap dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dalam pujian-pujian ini memberkati setiap tubuh yang sedang lemah, yang dalam kesakitan. Karena saya percaya aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakitku, dan aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus juga membawa kesembuhan bagi tubuh Bapak Ibu sekalian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Yes, amen. Kami rindukan Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan
hatiku. Angkat setiap beban hidup ini, kelemahan yang ada. In Jesus' name. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tubuh, di hidup, di jiwa, di hati. Oh, mengalirlah ya Roh Kudus. Sembuhkanku. Bagaikan tanah kering, kita rindu akan Tuhan. Ku rindu selalu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Memulihkan jiwaku. Hapuslah air mata-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tubuh, di hidup, di hati, di jiwa ini. Mengalir dan mengalir ya Roh Kudus. Sembuhkan segala kelemahan tubuh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tubuh mereka. Mengalirlah ya Roh Kudus. Membawa kesehatan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kelegaan. Sembuhkanku. Teguhkanku. Menguduskan, mengangkat setiap beban, dan hati setiap Bapak Ibu pemirsa mendapatkan kelegaan. Aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus membawa kehidupan yang baru, membawa terang dan membawa kelegaan, membawa kesembuhan di tubuhku. Beberapa tahun yang lalu, Pastor Andy sakit keras. Secara medis harus bed rest 2 bulan. SGOT, SGPT, Pastor Andy tinggi banget. Mata saya kuning, bibir saya hitam pecah berdarah, kuku saya menghitam, badan saya kuning, lever saya kena gangguan, ginjal ada pembengkakan, dan indikasi komplikasi akut sudah ada. Saya divonis diabetes dan hepatitis, Bapak Ibu terkasih. Secara ajaib, ketika dirawat 2 hari di rumah sakit, maka saya menjadi hamba Tuhan yang tidak bertentangan dengan rumah sakit. Saya juga percaya dengan tim medis, ilmu kedokteran. Namun Tuhan ajar saya bahwa ada faith, pistis, ada iman yang bisa bekerja melewati segala ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia. Dan saya yakin ini kuasa Tuhan yang sering kali kita mendengar istilah mujizat. Bapak Ibu terkasih, Pastor Andy yang harusnya divonis bed rest 2 bulan di rumah sakit, dalam 2 hari
Saya minta izin pulang, dan waktu pulang masih kelemahan tubuh. Tapi saya percaya bahwa hidup saya tidak ditentukan dari vonis dokter. Saya punya iman, dan iman yang saya miliki, saya tahu ketika saya menghidupi dapat bekerja bahkan lebih daripada setiap ilmu yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, keesokan paginya kondisi saya membaik, dan singkatnya ketika sudah membaik, saya kembali ke lab untuk mencek kembali darah saya, dan SGOT, SGPT, kolesterol, asam urat, dan semua gula darah semuanya menjadi normal. Tuhan menolong saya. Ini salah satu kesaksian cerita yang Pastor sampaikan, bagaimana di dalam pelayanan begitu banyak pengalaman-pengalaman bagaimana Pastor ini melayani Tuhan Yesus, pekerjaannya dan penyertaannya sungguh nyata dalam hidupku. Dan hari-hari ini saya masih melihat bahwa ternyata kesembuhan yang Tuhan berikan di tubuhku, aliran kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku, itu bukan cuma sekedar Tuhan percaya untuk menyembuhkan, Tuhan beri anugerah untuk kesembuhan di tubuhku, tetapi aliran kesembuhan itu juga dapat membawa kesembuhan bagi tubuh Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan hari ini semua vonis dokter itu menjadi gugur. Tubuh saya sehat, saya divonis sudah diabetes akut, dan sudah harus waktu itu, ini kejadian sudah sekian tahun, ya sudah di atas 7 tahun Bapak Ibu. Dan waktu itu saya divonis, meskipun saya bisa pulih karena bed rest 2 bulan, tapi ternyata dalam 2 hari saya pulang dan hari ini saya sembuh. Dan dikatakan meskipun bisa pulih bed rest 2 bulan, tetapi karena diabetesnya sudah tinggi sekali, maka untuk menyeimbangkan itu harus suntik insulin. Demi kemurahan Tuhan, demi Tuhan saya bersaksi, sampai hari ini 1 jarum suntik insulin belum pernah masuk ke dalam tubuh saya. Tubuh saya hari ini ada karena diberkati Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kudus, bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, apalagi jago, bukan. Karena berkat Tuhan. Seperti kemarin Pastor juga seringkali menyuarakan di kebaktian, baik di Geraha IHS kemarin maupun di kota-kota di mana Pastor berkesempatan melayani, saya suarakan. Tubuh yang sehat atau hidup yang Tuhan masih kasih kepada kita, mari kita gunakan untuk beribadah. Karena ketika kita tekun beribadah, maka makanan kita diberkati, minuman diberkati, tubuh diberkati. Tubuh ini bukan sarang penyakit, tubuh ini tempat kita untuk memuji Tuhan. Maka dikatakan 1 Korintus 3:16 bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh Bapak Ibu sekalian orang percaya bukan apotik, bukan sarang penyakit, bukan juga rumah sakit, tetapi tubuh Bapak Ibu sekalian orang yang percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, disebut sebagai mesbah doa, rumah kesukaan Tuhan. Tubuh kita ini kita pakai untuk datang beribadah, memuji Tuhan. Kita nggak pakai tubuh kita lagi sebagai alat iblis untuk melakukan kehendaknya, tetapi di dalam hidupmu engkau disebut sebagai bait Roh Kudus. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka dari dalam hidupmu itu akan mengalir aliran kehidupan. Seperti kita akan baca kitab sebentar, bagaimana dari bait suci mengalir air. Di mana air itu mengalir, di situ akan ada kehidupan. Namun sebelum Pastor akan membacakan Bible bagi kita, Pastor rindu untuk mendoakan Bapak Ibu terkasih. Saya merasakan saat ini, dalam kesempatan ini, aliran kesembuhan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan,
doa melalui pelayanan ini akan memberkati tubuh Bapak Ibu sekalian. Mari, setiap kita yang merindukan Tuhan pertolongannya, setiap Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu sekarang ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat, dimanapun Bapak Ibu terkasih pemirsa mengangkat tangan, aliran kehidupan yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan di tubuh Bapak Ibu sekalian. Tubuhmu yang tidak sempurna diberkati Tuhan, dipulihkan. Tubuh Bapak Ibu yang ada benjolan, tumpangkan tangan di tempat yang ada benjolan itu. Aliran kesembuhan men-touch setiap benjolan penyakit di tubuh Anda. Aliran kesembuhan memberkati tubuhmu pulih, sehat. Bapak Ibu terkasih yang ada gangguan di darahnya, paru-parunya, jantungnya, prostatnya, levernya, tumpangkan tangan di tubuhmu saat ini. Aliran kesembuhan. Touch. Menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Bapak Ibu terkasih yang ada gangguan radang infeksi, baik di saluran kencing maupun di otak, kepala, atau di bagian dada, atau di bagian ginjal, usus. Ketika engkau mengalami sakit karena infeksi, bakteri, kuman, jamur, radang, tumpangkan tangan saat ini. Aliran kesembuhan. Mengalir, membawa kesembuhan di tubuh ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada gangguan varises, yang ada gangguan di tulang, penyempitan syaraf, kaki, terkilir, keseleo, jalan yang pincang, atau mengalami kelumpuhan. Bapak Ibu yang kena serangan stroke, mari sedapatnya sebagai tanda engkau percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tumpangkan tanganmu di tempat yang mengalami gangguan itu, termasuk di bagian lutut. Tumpangkan tanganmu. Aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus yang ajaib, yang sudah menyembuhkan tubuhku dan menyembuhkan jutaan orang-orang yang datang berpengharapan kepadanya, mengalirlah di tubuhmu saat ini. Touch in Jesus' name. Be healed, be free, be clear, and be clean. Bapak Ibu ada gangguan di penglihatan, katarak, atau di bagian wajah, tumpangkan tanganmu sekarang. In Jesus' name. Sembuh, pulih,
aliran kesembuhan mengalir dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu. Dilepaskan dari setiap gangguan-gangguan roh jahat, intimidasi, ketakutan, kecemasan, psikosomatik. Go out in Jesus name. Be free. Maka saat ini engkau akan mengalami kelegaan. Engkau mengalami kelegaan saat ini. Dari tempat ini, saya merasakan kasih Tuhan begitu indah. Men-touch tubuh Bapak Ibu yang sedang dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir di tubuh ini. Mengalir. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring lama karena sakit, saat ini juga duduklah dari ranjangmu, karena jamahan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat di mana sekitar ruangan Bapak Ibu sedang menyaksikan ini. Setelah engkau duduk, minumlah secukupnya, sebentar makanlah secukupnya, dan pulihlah kembali kekuatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan doa-doa ini yang sedang terbaring di rumah sakit dengan berbagai support life, atau yang ada infus di tangannya karena lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan menjamah tubuhmu yang lemah, dikuatkan, dan berkat Tuhan turun. Engkau disembuhkan. Mengalirlah kuasa Roh Suci, mengalirlah di tubuh, di hidup, di jiwa, di hati. Mengalir dan mengalir, oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkan mereka yang sedang sakit, teguhkan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, Roh Kuduslah yang menyertai Pastor Andy sampai hari ini. Orang-orang di jalan bisa mengalami, orang-orang di live stream bisa mengalami, orang-orang yang di kebaktian bisa mengalami kuasa Tuhan. Roh inilah yang menemaniku. Parakletos, Ruah Hakodes, Roh. Karena kita sebagai manusia ini bukan hanya terdiri dari tubuh saja, melainkan ada roh. Roh ini adalah sumber hidup. Manusia yang tubuhnya sakit, tapi tubuh itu masih ada rohnya, dia masih hidup. Manusia sekalipun tampak sehat, kalau tubuhnya tidak ada rohnya lagi, dia mati. Jadi roh ini sumber hidup. Manusia ini harus menghargai roh yang Tuhan masih kasih. Rohlah yang memberi hidup.
Itu juga yang dikatakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Perhatikan ini Bapak Ibu terkasih, roh yang memberi hidup. Kalau tubuhmu sedang sakit, selama rohmu masih ada, engkau masih hidup. Kalau tubuhmu sehat, tapi roh ini diangkat dari tubuhmu, siapapun dia akan meninggal. Tua, muda, anak bayi, orang tua, orang sehat kelihatannya akan meninggal. Firman yang pastor sampaikan, doa-doa aliran kesembuhan, ini men-touch, menjamah roh. Maka tiba-tiba kita mengalami kelegaan. Kita mengalami kedamaian. Tiba-tiba saja orang sakit itu sembuh. Tiba-tiba orang yang putus asa karena merasa hidup tidak sempurna dipulihkan. Tidak ada sesuatu yang terlalu sukar kalau kita mengerti bahwa roh yang memberi hidup. Satu rahasia yang kita harus pahami dan dengar bahwa kita ini adalah manusia roh. Selama ini kita berpikir kita manusia jasmani. Karena kita hanya memikirkan soal sandang, papan, pangan, pakaian saja, sifat jasmani. Tetapi Tuhan mau sampaikan pada kita lewat firman-Nya bahwa kerajaan surga bukan soal sandang, papan, pakaian, minuman saja. Tetapi ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita kepada rohmu, makanan untuk rohmu. Ketika rohmu diberi makan seperti ini, rohmu kuat, engkau menerima aliran air hidup dari Tuhan Yesus, maka engkau akan kuat. Sama halnya ketika manusia sudah mulai putus asa, hilang harapan, dia sepertinya sudah mau mati saja. Tetapi kalau kita pahami hal ini, kadang-kadang pergumulan kita hadapi membuat putus asa. Selama kita tidak kehilangan harapan, kita akan dapat menggapai kembali asa itu. Sama halnya Bapak Ibu. Mungkin hari tadi tubuhmu lemah. Ketika Bapak Ibu mendengarkan makanan buat rohmu, manusia rohani, firman yang membangunkan roh kita. Tiba-tiba saat ini tubuhmu dipulihkan. Sakit itu sudah pergi. Sakit sudah meninggalkanmu. Sakit sudah meninggalkanku. Tubuh kita tidak sakit lagi. Karena kita tahu roh yang memberi hidup. Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama saat ini bahwa Tuhan Yesus Kristus mau memberikan kita aliran air hidup. Seperti beberapa bagian firman Tuhan yang coba pastor ini bacakan bagi Bapak Ibu terkasih, dan kita bisa mendengarkan, simak baik-baik di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya, perhatikan please, akan mengalir aliran kesembuhan. Bible berkata, dari dalam hati orang yang percaya Tuhan Yesus kasih,
aliran air hidup. Hidup itu adalah tentang Tuhan. Di dalam Dia kita hidup, Tuhan bergerak memimpin kita. Hidup bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan berkata, dari dalam hatimu, kalau engkau percaya pada Tuhan, akan mengalir aliran. Aliran itu mengalir kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mengalir ke tubuh yang lemah dikuatkan. Mengalir di bagian syaraf yang terjepit, mengalir di bagian radang otak, mengalir di bagian pembuluh darah yang mengalami penyumbakan. Aliran kesembuhan, aliran air hidup Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu yang masih ragu-ragu atau belum pernah mendengarkan berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus, bukalah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah dalam hatimu, ucapkan dengan mulutmu, maka engkau akan dibenarkan, engkau akan diselamatkan. Dan dari dalam hatimu, ketika engkau percaya Tuhan Yesus, akan mengalir aliran air hidup. Lihatlah wajahmu setelah ini. Wajahmu tidak suram lagi. Wajahmu gak sedih lagi. Lihatlah wajahmu. Wajah anak-anak Tuhan semua terpancar kemuliaan Bapa. Wajah-wajah yang tadinya kusut, yang tadinya suram, yang tadinya gelap. Aliran kesembuhan, air hidup dari Tuhan Yesus menjamah sehingga mengubah air muka kita menjadi wajah yang berseri-seri. Amin. Amin. Seperti apa tadi Pastor katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ini pun juga pernah diilustrasikan ketika Yehezkiel mendapat firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Ketika mendengar firman ini, Bapak Ibu sedang merasakan tubuhmu sehat banget. Siapa yang merasakan tubuhnya mendapat berkat Tuhan? Siapa yang merasakan saat ini ada sesuatu yang berbeda di mana engkau menyaksikan pelayanan ini? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan baik, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, termasuk sekalipun live streaming ini, tetapi kasih-Nya dan kuasa-Nya bisa menjamah dimanapun pemirsa terkasih berada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya bacakan Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ini bukan cuma sekedar aliran kesembuhan, tetapi kalau kita melihat kitab Yehezkiel ini, perikopnya bicara soal air yang keluar dari bait suci. Air yang keluar dari bait suci bukan hanya membawa kesembuhan, tetapi membawa kehidupan yang baru. Sehingga kemanapun saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pahitkah hidupmu hari ini? Sampai-sampai engkau berkata, aku sudah sangat kepahitan. Aliran air hidup dari Tuhan Yesus saat ini, saat engkau percaya, engkau terima, kepahitanmu
menjadi tawar kembali. Artinya hidupmu itu menjadi baik, hatimu itu terpancar kehidupan, bukan kematian. Kalau engkau pahit, seperti kisah sumur di Marah, tidak ada yang mau minum. Tetapi Tuhan bisa mengubah yang pahit itu menjadi manis. Kemanisan Tuhan Yesus lebih manis daripada madu para raja. Amin. Jadi dari dalam Tuhan Yesus ada aliran air hidup. Dan Yesus berkata, dari dalam hatimu, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, akan mengalir aliran air hidup. Percayalah, hanya Dia, Tuhan Yesus, yang bisa memberikan karunia-Nya kepadamu. Dan saat kita percaya, kita terima karunia-Nya, itu karena Tuhan yang berikan. Kita melihat sekarang di dalam Injil Yohanes pasal 4, Bapak Ibu terkasih. Ayat yang ke-10. Di sini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kumpul kebo dengan banyak laki-laki. Dia hidupnya mungkin jadi cemooh. Hidupnya dalam geliman dosa. Putus asa. Dan dia ketika ke sumur Yakub, dia akan menimba air. Bertemu Tuhan dan terjadi percakapan ini. Percakapan ini Peser angkat Injil Yohanes 4 ayat 10. Bagaimana memberkati perempuan ini, juga memberkati pemirsa sekalian. Tercatat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 10. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Elohim, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan berdosa. Mungkin pemuka-pemuka agama hari ini menuntut banyak kesempurnaan, padahal mereka tidak satupun yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus pribadi yang sempurna. Dia menawarkan air hidup kepada perempuan pendosa. Sama halnya pemirsa yang nonton ini banyak banget, hampir 7.000. Siapa sih di antara kita tidak punya dosa? Siapa hidupnya nggak ada tekanan? Siapa hidupnya nggak ada pergumulan? Siapa hidupnya nggak ada pencobaan? Siapa hidupnya nggak ada masalah? Semua. Kalau Tuhan Yesus punya standar yang layak terima dia hanya orang kudus, maka tidak ada yang layak. Tuhan Yesus menawarkan air hidup ini kepada seorang perempuan yang berdosa, yang hina. Bahkan ketika ditanya, mana suamimu? Dia bilang, saya tidak bersuami. Maksudnya dia belum punya pernikahan yang benar. Pernikahan yang diberkati dalam nama Tuhan belum ada. Tuhan tahu. Tuhan berkata betul. Bahkan ada 5 laki-laki yang kumpul sama kamu. Dia mungkin diganggu oleh roh jahat. Dia diikat oleh roh perzinahan. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Apapun dosanya, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang baru. Air hidup yang ketika kita menerimanya, kita dipuaskan. Air dunia ini tidak pernah memuaskan. Kepuasan kita sebagai manusia rohani hanya ketika kita ada dekat dengan Tuhan Yesus. Itu lebih daripada emas, perak, tahta, dan jabatan. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa.
Dan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada orang berdosa supaya menerima hidup yang baru. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang sakit, maka dia datang untuk orang-orang sakit supaya mereka disembuhkan. Kalau engkau berdosa hari ini, engkau sakit hari ini, datanglah pada Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang baru. Dia berikan kau air hidup. Hidup yang baru. Aliran-aliran air hidup itu akan menjangkau hidupmu, tubuhmu, bagian-bagian, seluruh aspek di mana Bapak Ibu ada. Membawa sesuatu yang baru. Membawa kehidupan. Karena Tuhan memberi kita karunia-Nya. Memang kita susah mengerti. Siapakah aku ya Tuhan? Engkau mau jadikan biji matamu. Siapa aku ya Tuhan? Engkau kasih karuniamu. Karunia yang gak bisa dibeli karena kita gak mau membelinya. Tapi dikasih cuma-cuma. Karunia Elohim diberikan kepada kita. Dan bahkan dia menawarkan, memberikan air hidup kepada setiap kita. Siapapun tanpa terkecuali yang mau datang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima air hidup. Dan yang luar biasa, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kita hidup yang baru, kelegaan, tidak untuk hidup hari ini saja. Tetapi juga Tuhan berkata dan berjanji untuk hidup yang akan datang. Dia tetap setia menemani kita, Immanuel. Pastor akan close di kitab Wahyu, ya, 3 ayat dari Wahyu 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kitab Wahyu 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang sangat manis dan indah di sini Pastor bacakan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Cuma-cuma ini adalah pemberian Tuhan. Maka Pastor Andy juga sebagai hamba Tuhan juga memberi pelayanan cuma-cuma. Karena Pastor Andy juga dapat dari Tuhan cuma-cuma. Jadi pelayanan tidak boleh diperjualbelikan, pelayanan tidak boleh dinilai dengan mamon. Kebaktian di Geraha YHS cuma-cuma. Karena saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya belajar percaya bahwa Tuhan juga adalah penyedia dalam pelayanan pekerjaannya. Kita pun harus belajar percaya. Aktifkan iman, bukan cuma sekedar tentang keselamatan yang daripadanya. Bukan juga soal kesembuhan atau mujizat karunia roh saja. Tapi biarkan iman setiap kekasih Tuhan, khusus hamba-hamba Tuhan, juga belajar aktifkan iman di bagian penyediaan Tuhan. Mungkin dengar ini ada yang merintis pelayanan, suka dukanya, banyakkan dukanya deh. Tapi di sini kita adalah ladang atau kelas belajar. Aktifkan iman, membiarkan imanmu itu hidup. Ketika terhimpit dia akan terus keluar merambat. Sampai kita bisa percaya Tuhan juga di bagian provider. Bukankah Abraham memberikan Tuhan juga nama Yehovah Jireh, the Lord of my provider. Tuhan adalah penyediaku. Mari rekan pelayanan hamba Tuhan, gembala, pastor, pendeta, kita belajar percaya Tuhan, iman terhadap penyediaannya. Orang lain saja Tuhan berkati pekerjaannya. Maka kita harus yakin pekerjaan Tuhan yang kita dipercayakan, Tuhan juga sanggup untuk menyediakan. Berkat Tuhan bukan cuma untuk keluarga Kristen, tapi berkat Tuhan juga turun untuk pekerjaannya.
Jangan lupakan hal ini. Kekuatan hamba Tuhan bukan proposal, tetapi doa, iman. Biarkan setiap hari iman kita didemonstrasikan. Iman itu harus hidup, Bapak Ibu sekalian. Iman itu harus dipraktekkan. Ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, kata Tuhan, akan menjadi Elohimnya, dan ia akan menjadi anakku. Dia akan menjadi Bapa, dan kita disebut anak-anaknya. Amin. Ayat 8. Ini sebuah peringatan yang Pastor close dengan peringatan ini, supaya kita bisa merenungkan baik janji Tuhan tentang aliran kesembuhan, tentang air hidup, dan juga hidup kita setelah ini. Mari kita nggak boleh menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang khawatir, jangan lagi. Karena di dalam Bible ayat yang ke-8 dari Wahyu 21 dikatakan, diperingati, tetapi orang-orang penakut, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Maksudnya orang yang takut untuk praktekkan imannya. Wah, jangan sampai kita ini takut lapar, jangan sampai takut miskin, jangan sampai kita melayani takut tidak ada biaya untuk bayar sewa. Sebelum geraha YHS diberkati Tuhan berdiri hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kami melayani dari rumah, ruko, sempat sewa di hotel, sempat sewa juga di gedung-gedung. Saya tahu melayani tidak mudah, air mata dan bukan murahan. Tuhan lebih tahu. Tapi hari ini saya melihat Tuhan membela, Tuhan menyertai. Saya bisa sampaikan. Jadi pesan yang Pastor cerita ini bukan teori tapi praktek. Ketika kami harus membayar ini, bayar itu, segala sesuatu untuk pelayanan, kami secara manusia mungkin ada perasaan gentar, tapi kita nggak boleh dikuasai ketakutan. Karena Tuhan tidak memberi kita roh yang membuat kita takut akan masalah. Tapi Tuhan akan menyertai kita dan memberi kita keberanian untuk menghardik penyakit, untuk menang dari masalah, dan tidak menjadi takut sehingga iman kita nggak bisa untuk hidup, nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa berkembang. Iman itu, amin, untuk dipraktekkan. Bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan. Iman itu untuk didemonstrasikan bila perlu. Kalau engkau berani dan percaya, Tuhan tidak mempermalukan. Tetapi orang-orang takut, orang-orang tidak percaya, mereka juga sama dikatakan orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Kalau mereka tetap tidak mau percaya Tuhan Yesus, terima hidup yang baru dari Tuhan Yesus, maka mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua, sangat mengerikan, luar biasa. Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan beberapa bagian hari ini. Dari orang berdosa, ketika engkau terima Tuhan Yesus saat ini, hidupmu diperbaharui, sakitmu dipulihkan, dan engkau punya iman yang hidup, iman yang dipraktekkan. Dan nanti Tuhan menemani kita sampai di kerajaan Bapa dan kita disebut anak-anaknya. Tetapi mohon maaf, celakalah orang yang tidak mau percaya pada firman Tuhan. Mereka akan terus dikuasai oleh ketakutan. Mereka terus dikuasai oleh ketidakpercayaannya, keraguan-raguannya. Mereka tidak mendapatkan kehidupan kekal, melainkan rasa takut membunuhnya
sampai mereka dilempar masuk api neraka. Orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang berani mempraktekkan imannya. Iman kita, mari praktekkan setiap hari. Sebagaimana kita mencintai itu setiap hari. Mencintai setiap hari. Iman harus dipraktekkan setiap hari. Saya setiap hari sebelum aktivitas keluar mesti peluk, cium istri terkasih. Saya tahu saya bukan sebagai suami yang sempurna, tapi saya belajar bahwa mencintai itu setiap hari. Maka setiap hari setelah doa pagi, melayani aktivitas antar anak sekolah dan seterusnya, saya peluk cium istri terkasih. Jadi mencintai setiap hari. Demikian pun ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, maka itu setiap hari. Ayo, mungkin ilustrasi menolong Bapak Ibu sekalian, para suami atau keluarga-keluarga yang mengucapkan kata cinta atau praktek cinta tahun lalu. Lalu ketika istri berkata, loh kok sudah lama tidak ngomong cinta atau tidak menyatakan cinta. Lalu dia berkata, loh kan udah tahun lalu. Oh tidak. Yang benar adalah mencintai setiap hari. Setiap hari. Apakah saudara mencintai Tuhan? Apa engkau percaya Tuhan? Apa engkau mengasihi Tuhan? Apa sungguh kasih Tuhan hidup dalam hidupmu? Itu setiap hari. Engkau disebut orang beriman. Praktekkan imanmu setiap hari. Kapan? Setiap hari kita menemui banyak sekali tempat-tempat praktekkan iman. Ada yang kasih komentar, suamiku udah dipanggil Tuhan. Maka engkau sebagai seorang ibu, setiap hari engkau mengasihi Tuhan. Jangan sampai tidak, kalau saya katakan doa ini seperti kita menyapa Tuhan. Video kemarin jadi berkat, judulnya Tuhan ini oe aceng. Jadi ketika kita setiap hari tetap berdoa, tetap bertekun, mungkin agak malas-malas, mungkin agak jenuh, tetap lakukan itu sampai menjadi habitnya kita. Maka kita sudah menyatakan kepada dunia, kepada kuasa-kuasa yang lain yang tidak kelihatan, dan kepada Tuhan tentunya. Tuhan, aku mencintaimu setiap hari. Setiap hari aku tidak bisa hidup tanpa bimbinganmu. Setiap hari saya butuh hadiratmu. Pastor ini nggak bisa melayani tanpa hadirat Tuhan. Mungkin banyak orang bisa merasa pintar melayani kehebatannya, tapi saya tidak bisa melayani tanpa penyertaan Tuhan. Kira renungan ini boleh ini sebagian apa yang bisa Pastor share tentang bagaimana aliran kesembuhan itu bekerja sampai hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tadi ada yang kasih komentar, saya nggak pernah merasakan seperti itu, Pastor, dicintai setiap hari. Bapak Ibu terkasih, kisah Yohanes 4 tadi juga mengatakan hal yang sama. Perempuan itu mungkin dia mencari kepuasan dengan laki-laki, tapi sebetulnya dia nggak pernah mengalami kebahagiaan sejati. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kebahagiaan sejati. Maka kalau kita bisa mencintai suami istri setiap hari, kita mau belajar juga mencintai Tuhan setiap hari. Bapak Ibu terkasih sudah ditinggal oleh pasangannya, jangan sedih lagi ya. Firman ini tidak bermaksud untuk membuat engkau sedih, tapi firman Tuhan yang datang untuk menghibur engkau, meneguhkan hatimu, dan menyampaikan engkau tidak alone, engkau tidak seorang diri, tapi ada Tuhan yang mengasihi engkau, yang menemani engkau sampai menutup mata dan menemani kita sampai di kekekalan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus Kristus? Saya. Siapa yang terberkati saat ini? Saya. Ikuti doa Pastor Andy. Tuhan Yesus, saya terima engkau sebagai Tuhan
dan juru selamat saya secara pribadi. Tuhan Yesus, hari ini saya menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, setiap kita boleh mendapatkan sukacita karena firman Tuhan datang untuk meneguhkan setiap hati. Dan ingat ya, kadang-kadang penghalangnya berpikir kita, saya bukan siapa-siapa, saya orang berdosa. Saya juga yang ngomong ini adalah orang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kita bertobat, berubah, dan mengampuni dosa-dosa kita. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak memberikan kasih kepada dunia? Tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga. Karena manusia ini, manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang banyak salah, manusia yang tidak sempurna, manusia yang tiap hari tidak mungkin luput dari namanya kelalaian. Tapi Tuhan Yesus datang, memberikan hidup kekal, hidup yang baru, kesembuhan, pengampunan dosa, kelepasan dari beban yang dibuat oleh roh-roh jahat. Selamat terima Tuhan Yesus, selamat hidup baru, dan biarkan air hidup terus terpancar dalam setiap Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, in Jesus name. Semoga kita yang bersyukur, percaya apa yang kita dengar, kita aminkan, kita terima dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin, 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 amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di hidup ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Sembuhkanku, pulihkanku, layakkanku, bebaskanku, berikanku hidup yang baru, mengalir dan terus mengalir dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masuklah hari yang baru, semua sukacita, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Damai di hati, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Oh, mengalir air hidup. Oh, mengalir di tubuh kita. Mengalir air hidup dari Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh, mengalirlah dan mengalir. Sembuhkan kita, berikan air hidup Tuhan bagi setiap kami, dan kami bersyukur kami sudah menerima firman-Mu, air hidup dan aliran dan kesembuhan. Amin. Shalom. Yes.